Oke, shalom semuanya. Aku senang banget hari ini boleh ketemu lagi sama teman-teman, sekalipun melalui online. Aku percaya nggak kebetulan, dan aku tuh bener-bener percaya setiap hal yang kita boleh pelajari itu bukan satu hal yang tiba-tiba aja kita boleh pelajari, tapi Tuhan punya maksud besar di balik itu semua. Jadi aku rindu untuk mengajak teman-teman berdoa sekali lagi. Kita satu hati kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh datang Tuhan, kami boleh hadir berkumpul di Google Meet ini Tuhan. Kami percaya gak ada yang kebetulan Tuhan kalau kami di bulan ini dituntun oleh Tuhan untuk bisa belajar bagaimana kuat dalam badai, kuat dalam hal yang gak enak, yang mungkin gak pernah kami pikirkan untuk itu kami alami, tapi kami bisa alami. Kami percaya Tuhan izinkan itu gak melebihi kekuatan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang memberikan kekuatan, perlindungan, keselamatan, dan penyertaan buat setiap kami. Bapa, ajar kami bisa mendengarkan firman-Mu, mempelajari firman-Mu, dan melakukannya. Gak cuma sekedar mendengar saja lalu hilang, tapi kami percaya, kami berharap kami benar-benar bisa menjadi pelaku firman-Mu, menyenangkan-Mu, dan firman itu gak akan berlalu begitu saja dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, pimpin lidah bibir hamba-Mu supaya benar-benar bisa menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu saja. Dan Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami untuk bisa memahami dan benar-benar melakukannya, menyenangkan hati-Mu untuk selama-lamanya. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Aku tuh waktu pertama kali dapat tema ini sebenarnya kayak sebulanan yang lalu, itu tuh kehidupannya tidak sedang baik-baik aja. Sampai sekarang juga kehidupannya tuh sedang dalam kondisi yang memang banyak badainya. Makanya kalau dengan tema yang kuat menghadapi badai, kuat dalam badai, ini nih aku ngerasa kayak, Tuhan, berarti sebenarnya sebelum aku sharing, Tuhan mau aku tuh benar-benar bisa hidupin dulu gitu. Tuhan benar-benar mau aku tuh bisa lakuin dulu sebelum aku tuh bagiin gitu. Kalau bagiin tapi nggak benar-benar belajar dan nggak melakukan apapun ya kan percuma ya, sia-sia gitu. Terus aku berpikir lagi kayak, Tuhan, apa ya yang Tuhan mau sampein ya? Hadapin badai itu apa ya? Pertama kepikirannya itu tentang hal lain malah. Kepikirannya itu tentang membagikan bagaimana aku kuat atau bagaimana kita bisa kuat menghadapi penderitaan gitu kan kayak badai gitu, menderita gitu. Tapi ternyata waktu direnungkan dan makin direnungkan, ternyata tuh nggak mendapati klik gitu, kayak nggak klik gitu untuk nge-sharing-in itu tuh nggak gitu. Tapi justru dibukain, makin dibukain bahwa ada satu perikop di Alkitab yang itu khusus menceritakan bahwa ada satu perjalanan di mana Yesus sama murid-muridnya, nih kita baca sama-sama, dan ada badai yang dihadapi. Nah, badainya tuh bukan badai yang main-main, tapi pasti ada satu hal yang besar, karena kita tahu semuanya bahwa murid Tuhan Yesus itu rata-rata kebanyakan adalah nelayan pekerjaan utamanya. Dan buat nelayan itu tuh biasanya buat hadapin badai, buat hadapin angin kenceng, angin sakal, itu bukan hal yang mengagetkan, tapi hal yang biasa karena ya makanan sehari-harinya lah ketemu angin. Namanya juga mereka di lautan, namanya di lautan ya pasti akan ketemu sama yang namanya badai. Di perjalanan di perairan, pasti ada hembusan ombak yang kenceng. Tapi yang uniknya di satu perikop yang kita mau baca sama-sama, muridnya Tuhan Yesus itu sampai ketakutan, sampai ngerasa ini badai yang besar banget, sampai mungkin tuh murid-murid tuh bener-bener kayak ngerasa kalut sampai, Tuhan aku bener-bener nggak kuat, aku nggak bisa Tuhan tolong gitu. Nah, mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Aku nggak tahu apa yang sedang teman-teman alami, mungkin teman-teman ngalamin masalah di studinya teman-teman, di pekerjaannya teman-teman, di kesehatannya teman-teman, di keluarga teman-teman, atau apapun yang sedang teman-teman alami, mungkin kayak rasa, hidupku kok rasanya kok nggak ada enak-enaknya, hidupku kok rasanya kok nggak seperti perjalanan yang smooth, yang mulus, tapi rasanya kok anginnya kenceng banget, diterpa, rasanya aku tuh kok makin kayak mau jatuh terhempas ombak, terhempas angin, rasanya udah nggak bisa jalan maju.
rasanya kok malah mau hancur, mau tenggelam, kayak udah nggak bisa lagi maju gitu, kayak nggak ada harapan. Mungkin teman-teman lagi alamin badai yang seperti itu, tapi justru aku mau ajak teman-teman sama-sama kita renungin bahwa aku percaya nggak kebetulan kalau teman-teman ada di situasi seperti itu. Sebenarnya eh, bukan situasi yang berbeda juga sama aku, karena aku secara pribadi juga ngerasa kayak Tuhan, apa ya, kenapa ya kok banyak banget rasanya kok hal-hal yang nggak nggak mudah gitu untuk aku hadapin, hal-hal yang nggak enak untuk aku jumpai gitu, kayak Tuhan apa yang sebenarnya Tuhan mau ajar, dan aku menemukan ini di perikop Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ada judul perikopnya, angin ribut diredakan. Kita baca sama-sama ayatnya lengkapnya dulu ya, dari ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini luar biasa banget teman-teman. Sebenarnya peristiwa ini nih di-capture nggak cuma di Injil Markus, tapi juga di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Judulnya juga angin ribut diredakan, dan juga perikop yang lainnya pembandingnya ada di Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Nah, kalau teman-teman nanti baca yang versi dari Injil Matius, sebelum kisah angin ribut diredakan ini, ceritanya tuh perikop sebelumnya itu adalah cerita tentang hal mengikuti Yesus gitu. Jadi Yesus tuh lagi liatin orang-orang banyak, pelayanan-pelayanannya kan selalu di kumpulan orang-orang banyak. Lalu terus Yesus bilang kayak mau bertolak ke seberang gitu. Mau ke satu tempat yang ada di seberang. Dan Yesus tuh bilang bahwa kalau misalkan mau ngikut aku, itu tuh nggak gampang gitu. Itu disebut di yang ayat 20, di Matius 8 ayat 20, dibilang, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya," gitu. Nah, jadi Tuhan tuh udah bilang kayak ikut Yesus tuh bukan punya tempat yang stay, tempat yang benar-benar nyaman, tempat yang benar-benar aman. Mungkin akan ada tempat-tempat yang nggak selalu nyaman dan nggak selalu enak gitu ya, tapi pasti ada hal yang bisa kita pelajari dan Tuhan tuh sebenarnya siapkan gitu. Nah, di balik lagi ke kitab yang Markus, di sini kita tuh bisa belajar sama-sama bahwa di ayat 35-nya disebutkan bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ikut Yesus itu tuh memang nggak mudah, dan kayak nggak punya tempat paten lah, nggak punya tempat yang uh, benar-benar bisa stay forever gitu di saat itu gitu, karena ya memang kita tahu gitu dunia ini itu bukan tempat kita yang kekal, tapi Tuhan sebenarnya udah siapkan satu tujuan, dan itu tuh di seberang sana gitu. Kita tuh lagi berjalan ke arah sana, ke kerajaan kekekalan gitu, dan itu tuh ada di seberang. Jadi perjalanan ke sana itu tuh kita perlu menyeberangi namanya lautan lah, menyeberangi hal-hal yang mungkin ya nggak mengenakan, dan kita tuh sekalipun menghadapi hal yang nggak enak itu, kita tuh tetap
temponya Yesus yang ada beserta dengan kita. Jadi, mmm, mengikuti Yesus tuh bukan hal yang gampang ya ternyata, karena kita mikirnya enak kan jadi pengikut Yesus, terus kayak dipimpin aja ke mana-mana gitu. Tapi pada kenyataannya yang dihadapi di cerita perikop ini, si murid-muridnya pun tuh udah ikut Yesus, ada di kapal yang sama, ada nih Tuhan nih dalam hidup kita. Kayak kita orang Kristen, "Tuhan aku mau ikut Tuhan." Oke, jadi Kristen. Terus kita pikir, oh hidup kita tuh akan enak. Oh, aku tuh tahu hidupku menuju kekekalan. Hidupku menuju yang Tuhan inginkan gitu. Ada destiny yang Tuhan siapkan gitu. Tapi ternyata bukan hal yang smooth, yang selalu bebas dari permasalahan, enggak gitu. Tapi satu hal yang pasti, ada tujuan yang ilahi yang udah Tuhan siapkan. Makanya ikut Yesus itu ada tujuan. Tapi yang dihadapi itu nggak selalu mudah. Memang Tuhan nggak pernah janjikan langit selalu biru, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Kan ada lagunya ya, lagunya Fashion gitu kan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jadi kayak apa ya? Hal yang kita hadapi itu nggak selalu menyenangkan. Hal yang kita hadapi itu nggak selalu mudah. Tapi asal ada Yesus dalam perahu kita, penyertaannya dan kekuatannya itu pasti akan membuat kita tuh menjadi aman. Nah, sayangnya banyak dari kita itu tuh kayak ngerasa, aduh, aku tuh kenapa hadapin badai? Kalau kita lihat ada tiba-tiba ada hal yang nggak sesuai sama keinginan kita, tiba-tiba ada topan di ayat 37 ini di Markus 4 ayat 37, ada tofan yang mengamuk dengan sangat dahsyat. Tiba-tiba ombak nyembur masuk dalam perahu. Kita mungkin nggak pengen hal itu terjadi itu. Banyak yang mungkin kita udah kayak ngerasa, oh aku udah persiapan untuk hal-hal yang buruk tuh nggak terjadi. Tapi seringkali hal-hal yang nggak kita bayangkan itu tetap bisa masuk, tetap bisa mengenai kita gitu. Nah, yang satu hal yang kita benar-benar bisa pelajari sama-sama, yang seringkali menghancurkan kita, bukan apa yang terjadi dan merusak dari luaran, tapi justru waktu kita punya celah dan kita memberi sesuatu hal mengizinkan itu untuk masuk di dalam, itu justru yang akan membuat kita mengalami kerusakan. Badai di luar itu emang mengombang-ambingkan kapal, tapi justru air yang masuk ke dalam kapal itu yang menenggelamkannya. Jadi teman-teman, sebenarnya waktu ada topan, ada badai sebesar apapun, kalau kita tuh nggak ngizinin permasalahan itu tuh merasuki atau mengontrol pikiran kita, mengontrol hati kita, mengontrol perkataan kita, itu tuh nggak akan merusakkan diri kita. Tapi seringkali sayangnya kita tuh gampang frustrasi, kita tuh gampang ngerasa kayak, aduh aku nggak bisa nih, wah aku mati nih, wah aku kalah nih, wah aku kacau nih. Waktu melihat badai itu menghadapi, waktu kita melihat badai itu menerpa kita dan itu tuh seolah-olah kayak nggak bisa reda. Dan itu tuh kayak ada ketakutan yang benar-benar besar dan kita seolah-olah kayak bilang, waduh Tuhan ini udah nggak bener-bener, aku nggak bisa tahan lagi gitu. Tapi sebenarnya kita tuh nggak sendirian dan Tuhan sebenarnya ada sama kita. Di Markus 4 ayat 38 ditulis begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi sebenarnya Yesus itu tuh selalu ada bersama kita. Di kapalnya kita, di perjalanan hidup kita. Tapi emang kadang Tuhan itu tuh tampaknya tertidur, tampak ya. Kayak kelihatannya tuh Yesus tuh tidur, kayak kelihatannya nggak ngapa-ngapain, nggak ngebantu kita. Kadang mungkin kita sebagai orang Kristen kayak jadi marah sama Tuhan, jadi kayak emosi sama Tuhan, jadi kayak kecewa. Tuhan, kok Tuhan aneh ya, kok Tuhan jahat ya, kok Tuhan kok lakuin kayak gitu, Tuhan kok kejam ya. Kenapa ya Tuhan membiarkan aku tuh diterpa badai? Kenapa ya Tuhan mengizinkan hal ini tuh terjadi? Tuhan tahu loh nggak enak. Kenapa di perjalanan yang Tuhan tahu
Aku harusnya bisa sampai ke tujuan dengan cepat, tapi Tuhan izinkan ada badai yang membuat aku jadi terhalang. Kenapa Tuhan mengizinkan ada satu hal yang nggak enak itu menimpa aku, sampai aku tuh jadi kacau, sampai aku jadi messy, sampai semua air masuk ke dalam kapal ini nih mau tenggelam nih. Kenapa Tuhan diem aja? Kenapa Tuhan nggak tolong? Tuhan nggak sayang gitu. Seringkali kita dengan gampangnya menuduh Tuhan tuh kayak gitu. Aku tuh merenungkan belakangan ini kayak sebegitu jahatnya aku sama Tuhan waktu hal-hal yang terjadi nggak sesuai sama apa yang aku idamkan, yang aku pikirkan. Terus aku selalu nuduh Tuhan kayak, Tuhan, kamu tuh nggak peduli ya kalau aku tuh mati. Tuhan tuh nggak peduli ya kalau aku tuh binasa. Tuhan tuh nggak peduli ya kalau aku sakit. Tuhan tuh seneng ya kalau aku tuh nggak punya A, B, C, nggak dapetin sesuatu yang kayaknya indah gitu. Tapi waktu aku renungkan bener-bener ayat ini kayak, Tuhan bener-bener tidur ya. Tuhan tuh bener-bener peduli kah sama aku? Aku tuh benar-benar butuh loh pertolongannya. Tapi justru pertanyaannya dibalik. Waktu aku merenungkan itu lebih dalam, justru pertanyaannya seperti ini. Tuhan tuh peduli loh, tapi apakah kita meminta pertolongannya dari awal? Karena di ayat 39 kan dikatakan demikian. Ia pun bangun menghardik angin itu. Jadi Tuhan tuh sebenarnya tuh kayak waktu kita minta, Tuhan tolong gitu. Tuhan tuh peduli loh. Tapi kayak kita tuh di mana? Waktu ada badai, waktu ada hal atau masalah yang terjadi, kita tuh ngapain? Terlalu sibuk kayak, aduh kacau, aduh mati, aduh nyerah, aduh aku stuck, aduh selalu yang negatif yang dipikirkan dan diperkatakan. Atau kita datang sama Tuhan, Tuhan, aku gak bisa, aku gak kuat, Tuhan tolong. Kita lakukan yang mana? Waktu kita hadapin topan, kita hadapin badai, kita lakukan yang mana? Kita bergerak menghampiri Tuhan, atau kita malah marah dan kita malah menuduh Tuhan, melakukan ketidakpedulian dan kita nuduh Tuhan untuk melakukan hal yang nggak baik sama kita. Apakah kita minta pertolongan sejak awal? Di ayat 39 ada satu bukti yang Tuhan sebenarnya tunjukin bahwa ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Satu hal yang aku benar-benar ngerasa senang adalah Tuhan tuh waktu teriakan kita didengarnya, itu Tuhan tuh langsung bangun gitu. Tuhan nggak kayak nunda, kamu teriak ya nanti aja lah gitu. Enggak, Tuhan tuh waktu ada teriakan kita, Tuhan tuh bangun. Waktu ada badai dan topan yang gede, itu nggak membangunkan Tuhan. Jadi situasi sebesar apapun, masalah sebesar apapun, itu tuh nggak menggoyahkan Tuhan. Tuhan tuh kayak nggak bergeming. Karena kita tuh seringkali lupa kalau Tuhan lebih besar, lebih dahsyat, lebih berkuasa daripada setiap masalah sebesar apapun yang ada dalam hidup kita. Atau yang ada dalam semesta inilah. Itu tuh Tuhan lebih besar daripada itu semua. Jadi Tuhan tuh kayak istilahnya nggak nggak perlu melek lah. Kayak Tuhan tuh nggak terganggu lah dengan masalah itu. Tapi yang justru bisa membangunkan Tuhan, justru waktu mendengar teriakan kita, mendengar kita minta tolong guru, Tuhan tolong gitu. Tuhan tolong, itu tuh Tuhan justru bangun gitu. Itu tuh aku waktu merenungkan ayat ini nih ngerasa kayak Tuhan luar biasa banget ya. Waktu Tuhan tahu kita perlu pertolongannya, itu justru bangun. Ia justru langsung bergegas menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan yang aku bisa belajar dari hal ini adalah bahwa sebenarnya badai itu tuh bisa diredakan dengan kuasa perkataan firman Tuhan, dengan kebenarannya. Maka harusnya kita tuh mengizinkan Tuhan berfirman dari sejak awal. Kayak mengizinkan Tuhan untuk benar-benar bisa memperkatakan firman dan kebenarannya. Nah, cuma masalahnya pertanyaan berikutnya adalah kayak kita tuh sebenarnya mengizinkan Tuhan berbicara atau berfirman atau bertahta nggak sih dalam hidup kita, dalam keadaan yang ada di sekitar kita, atau kayak kita ngerasa lebih bisa menguasai keadaan,
kita lebih bisa menguasai segala sesuatu sampai kita tuh lupa Tuhan. Nah, sama-sama kita mau belajar bahwa uh, hati kita itu yang ternyata lebih dulu perlu ditenangkan. Kadang tuh yang perlu didiamkan lebih dulu dan menerima kuasa perkataan firman Tuhan itu, ya hati kita, bukan yang lainnya. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman aku ajak yang ke versi yang sama, tapi ayat pembandingnya di Matius 8. Di Matius 8 ayat 25 itu tuh murid-murid Yesus tuh waktu menghadapi angin ribut di danau itu, murid-muridnya tuh datang membangunkan Tuhan, terus dia bilang gini, Tuhan tolonglah kita binasa. Banyak dari kita mungkin waktu menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang kesannya membahayakan, yang keluar dari kita, dari mulut kita, itu justru hal-hal yang negatif. Bukan firman Tuhan, bukan kuasa atau kebenaran Tuhan, tapi justru yang semua yang buruk, semua yang nggak bagus, semua yang justru ujung-ujungnya tuh kayak maut gitu. Padahal Tuhan tuh memberikan kita tuh kuasa juga untuk memperkatakan hal yang baik. Kuasa yang sama bahkan untuk bisa meredakan badai dan menghentikan masalah dengan memperkatakan kuasa firman dan kebenaran Tuhan. Jadi aku belajar banget secara khusus di tahun ini untuk bisa berkata-kata dengan bijak. Aku ingat kalau aku mau jadi pribadi yang unstoppable, kalau kita mau jadi pribadi yang unstoppable, kita tuh mesti belajar berkata-kata dengan baik. Gak mengutuki diri sendiri, aku binasa. Gak mengutuki diri sendiri, aku pusing, aku gak bisa melewati masalah ini. Gak merasa depresi lah, frustrasi lah, kayak ngerasa semua masalah ini terlalu besar sampai lupa sama kuasanya Tuhan, sampai hilang pengharapan. Itu tuh benar-benar kita belajar jangan sampai kita lakukan hal itu. Karena dengan kuasanya Tuhan, dengan kebenarannya Tuhan sebenarnya simpel banget. Tuhan cuman berkata-kata, diam, tenanglah. Dan semua masalah itu pun bisa diredakan. Semua masalah itu pun bisa diselesaikan. Karena Tuhan sendiri yang pernah bilang, gak pernah ada satu masalah yang Tuhan izinkan itu melebihi kekuatan kita. Tapi seringkali kita tuh takut, seringkali kita tuh lupa sama hal yang Tuhan udah siapin dan yang sering udah Tuhan buat untuk kita boleh nikmatin kebaikannya Tuhan. Di di Markus 4 ayat 40 itu bahkan Tuhan berkata bahwa kayak mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya gitu. Seringkali yang kita lakukan tuh justru duluanin ketakutan kita. Lebih awalnya muncul tuh ketidakpercayaan kita waktu kita menghadapi masalah dan kayak seolah-olah tuh teori-teori yang kita percaya tentang Tuhan, teori-teori kebenaran yang kita miliki tentang iman itu tuh kayak nol besar gitu. Seringkali kita lupa sama kuasa Tuhan. Kenapa bisa lupa? Karena seringkali kita tuh ngerasa Tuhan tuh nggak mau tolong kita. Seringkali kita ngerasa kayak, oke, Tuhan tuh berkuasa. Tapi bener nggak ya Tuhan tuh sayang sampai Tuhan tuh mau tolong aku? Tuhan peduli nggak ya? Itu yang seringkali membuat kita tuh jadi takut. Membuat kita tuh jadi nggak percaya. Dan lewat perikop ini, aku percaya Tuhan mau ingetin aku dan juga ingetin teman-teman bahwa Tuhan tuh izinin kita tuh alamin badai, alamin hal yang gak enak, justru menjadikan kita tuh makin tangguh. Karena laut yang tangguh tidak lahir dari laut yang tenang, tapi justru lahir dari ombak dan badai yang besar yang bisa kita selesaikan. Tapi memang kita nggak akan pernah bisa selesaikan sendirian, karena kita cuma bisa selesaiin itu kalau kita bersama dengan Tuhan. Karena kita kalau tanpa Tuhan, kita tuh nggak akan bisa apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kita boleh dan bisa selesaiin semuanya. Lampaui segala sesuatu dengan kuat kuasanya. Dalam kelemahan kita justru kuat kuasanya menjadi sempurna. Kasih karunia itu besar banget.
Bersyukur makanya buat setiap kita yang boleh kenal Tuhan, boleh dikasihi, boleh punya setiap hal yang kita nikmati sekarang, itu karena kasih karunia Tuhan. Waktu kita jatuh ada yang nopang, mau itu keluarga, mau itu orang-orang gereja, mau orang-orang komunitas. Kalaupun teman-teman mungkin mikir kayak, gak ada yang peduli sama aku, gak ada yang sayang sama aku, siapa? Gitu. Nah mungkin teman-teman udah mengizinkan si air atau badai itu tuh masuk buat membuat teman-teman tuh jadi kalut pikirannya. Sampai teman-teman tuh lupa bahwa Tuhan itu tuh nggak akan mungkin mengizinkan teman-teman itu musnah dan hancur dan sendirian gitu. Tuhan tuh sayang, ngapain Tuhan ciptain kita, terus Tuhan kayak minta kita satu tujuan naik kapal menyeberang bertolak ke seberang, tapi untuk menghancurkan kita enggak. Kayak Tuhan tuh nggak pernah apa membuat dirinya capek-capek nyuruh kita lakukan sesuatu kalau Tuhan nggak berniat untuk menggenapkannya sampai akhir tujuan gitu. Tapi seringkali kita tuh takut, seringkali kita tuh nggak percaya sama kasihnya Tuhan, sama hal yang Tuhan buat dan itu tuh baik untuk kehidupan kita. Nah, di Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu bunyinya seperti ini. Kita baca sama-sama dulu ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini sebenarnya punya gambaran yang sama. Ada orang atau pribadi yang mungkin ngerasa kelelahan, ngerasa tergopoh-gopoh, ngerasa kayak udah terlalu payah menghadapi semua masalah kehidupannya. Dan Tuhan tuh dengan kasihnya, dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sendiri yang benar-benar buka dirinya, buka hatinya untuk kita yang letih, lesu, dan punya beban yang berat untuk mendapatkan kelegaan. Pertanyaannya, kita mau nggak datang ke Tuhan? Kita mau nggak merasakan dan menikmati kelegaan yang Tuhan mau kasih? Sayangnya, kita tuh udah keburu, beneran nih, Tuhan tolong. Karena kalau kita baca di ayat 29, waktu Tuhan bilang, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang di ayat 29 tuh justru dibilang gini, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita seringkali fokusnya sama kuknya doang, kayak, yang bener aja, Tuhan tahu aku udah lelah, aku udah capek, aku udah hadapin masalah besar banget, aku gak maju-maju, aku stuck, aku udah beban berat, aku tuh udah kayak, udah kacau banget. Tapi kenapa kok malah Tuhan suruh aku pikul kuk? Kenapa harus ada beban lagi yang ditanggungkan di sini? Kenapa? Kita sering kali cuma mikir harus mikul kuk nih, males nih, gak enak nih. Tapi waktu kita belajar tentang kuk yang benar, itulah kuk yang kupasang, yang dipasang sama Tuhan, yang di kita, itu tuh pikul kuknya sama Tuhan. Kalau kita belajar tentang kuk yang dipasang di uh, punggungnya lembu atau punggungnya sapi gitu, biasanya sapi yang senior itu tuh ditandeminnya sama yang sapi yang masih baru, masih newbie, yang lemah gitu. Sama seperti kita yang benar-benar kita tuh mikul kuknya sama Tuhan. Sepikulannya tuh benar-benar sama pribadi yang kuat banget. Justru kayak kita tuh pasti akan tertolong dengan memikul bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali kayak kita tuh udah ogah, seringkali kayak emoh, seringkali kayak nggak mau lah, seringkali udah kayak no 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 big no. Waktu Tuhan bilang pikul kuk yang kupasang, kita tuh ngerasa udah apa ya, ngerasa
udah capek kenapa malah disuruh pikul kuk sih gitu. Kayak kita dengan pemikiran kita sendiri yang kita merasa lebih tahu, itu yang sebenarnya merusakkan kita. Dan dengan hal itu tuh sebenarnya kita nggak belajar. Kita nggak punya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kita hatinya keras karena ngerasa kita maunya enak, kita ngerasa kita lebih tahu diri kita ngerasa lebih tahu hidup kita ngerasa lebih tahu kita mau dan harusnya dapat apa, layaknya dapat apa. Adanya kesombongan, bukan kerendahan hati. Adanya bukan kelemah lembutan, tapi kekerasan hati. Dan dengan begitu, ya nggak akan mungkin dapat ketenangan. Waktu yang ada di hati kita tuh keras dan tinggi hati atau sombong, yang ada tuh kita tuh kalut, kita tuh jadi kayak gusar. Karena kita sendiri nggak mau pikul apa yang Tuhan tuh suruh kita untuk tanggung. Jadi, kalaupun ada masalah, kalaupun ada hal yang nggak enak, aku percaya Tuhan tuh sebenarnya mau ajar sesuatu. Tuhan izinkan itu untuk mendewasakan kita. Dan kita waktu benar-benar mau pikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar sama Tuhan, Tuhan apa ya yang Tuhan mau ajarin ya? Kita melembutkan hati kita, ada lemah lembut di hati. Dan kita mau rendah hati kayak Tuhan, ajar aku. Aku tahu aku masih perlu banyak dibentuk. Aku tahu ini semua Tuhan izinkan untuk memproses aku makin teguh imannya dalam Tuhan. Nah, di situ baru kita bisa mendapatkan ketenangan. Dan kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda tentang masalah atau badai yang kita hadapi. Karena di ayat 30 Tuhan bilang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Baru di situ kita bisa ngerasain bahwa, oh ternyata kuk yang Tuhan pasang itu tuh enak loh. Ternyata bebannya yang Tuhan kasih itu benar-benar ringan loh. Aku berharap teman-teman dan setiap kita bisa punya perspektif yang berbeda. Waktu Tuhan izinin ada masalah yang kita alami atau kita derita, waktu ada badai yang menerpa kita nggak buru-buru kayak ngerasa Tuhan jahat, Tuhan nggak sayang, Tuhan izinin aku binasa, nggak ada perkataan-perkataan yang negatif lagi yang ada dalam mulut kita. Karena mulut kita tuh punya kuasa, teman-teman. Aku bener-bener belajar ini dan aku mau ingetin teman-teman, ayo jangan pernah membuat mulut kita tuh ngomongin yang negatif. Stop, stop, stop gitu kayak, iya keadaanmu tuh nggak bagus, keadaanmu tuh nggak oke. Tapi jangan terus diperkatakan kayak gitu terus, itu kayak mengutuki diri sendiri ya, kayak buat apa gitu. Ya oke, kalau tahu kita belum bisa kemana-mana, diri kita tuh masih belum dapat kesempatan untuk maju, masih stuck, masalah masih banyak datang, belum ada jalan keluar buat pembayaran, belum ada jalan keluar untuk kesehatan, belum ada jalan keluar untuk pelayanan, belum ada jalan keluar untuk melihat satu hal yang indah di masa depan. Tapi belajar untuk memperkatakan dengan iman, melihat dari kacamata iman, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Pikulan kuk yang aku pikul, yang Tuhan kasih sama aku, itu tuh enak dan ringan. Aku percaya ini yang terbaik yang Tuhan mau ajarkan sesuatu buat aku. Tuhan ajarin sesuatu buat kita, dan kita pasti bisa menang. Perkatakan dengan iman. Kita bisa menang, kita bisa maju, kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Itu yang terus kita harus belajar sama-sama. Dan dengan itu, kita bisa mendapatkan ketenangan. Jadi apapun yang teman-teman hadapi, kita boleh mendapatkan damai sejahteranya Tuhan. Kita boleh terus mengalami sukacitanya Tuhan. Di Yesaya 30 ayat 15 dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Di Yesaya ini nih jelas banget nih ya. Kayak firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Tuhan bilang bahwa bertobat dan tinggal diam. Itu yang akan membuat kamu diselamatkan.
dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan. Tapi di belakangnya ini yang suka bahaya, tetapi kamu enggan. Nah, kita udah dapet nih gambaran kayak firman Tuhan, teorinya, apa yang harus kita lakukan, kebenarannya seperti apa. Dengan bertobat dan tinggal diam, dengan tenang, dengan percaya ada kekuatan dari Tuhan. Dibalikin lagi pertanyaannya kita. Waktu ada badai kehidupan, waktu ada masalah yang datang, apa yang jadi respon kita? Tetap mau marah-marah sama Tuhan? Tetap mau melihat masalah itu mematikan? Tetap mau lihat masalah itu menjatuhkan dan membuat kita binasa? Atau kita mau tinggal tenang, kita mau percaya, kita mau balikin lagi bahwa Tuhan, aku tahu Tuhan yang berkuasa, aku tahu Tuhan yang berdaulat, Tuhan gak akan biarin aku hancur begini aja. Terus kita bisa gain kekuatan lagi, kita bisa mendapati kuasanya Tuhan, kasih karunia-Nya itu benar-benar dipenuhkan dalam diri kita. Dan di situ kita benar-benar akan diselamatkan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Aku berharap kita benar-benar bisa memiliki kemenangan karena kita tuh benar-benar mau berdiam dalam Tuhan. Tuhan yang benar-benar ingetin, diam, tenanglah. Waktu ada masalah apapun, jangan langsung ngomong ngoceh semua hal yang negatif. Tapi waktu ada masalah kayak diem, tenang, Tuhan, aku bisa apa ya? Panggil Tuhan yang terutama, panggil Tuhan yang pertama. Supaya kita bisa lebih clear, lihat, kita bisa kuat hadapin ini, jalan keluarnya gimana ya? Karena Tuhan pasti akan tuntun. Kalau kita buka hati kita buka mata kita mau bertindak sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Tuhan pasti akan tolong. Tapi dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Jangan sampai kita enggan, jangan sampai kita nggak mau, jangan sampai kita menolak Tuhan dan merasa lebih pintar, merasa lebih ngerti. Ini aku belajar banget, dan aku mau kita sama-sama renungkan itu. Dan aku juga berdoa buat teman-teman, semoga dalam setiap apapun badai kehidupan yang teman-teman alami, buat setiap apapun yang mungkin nggak mengenakan, yang teman-teman derita, yang teman-teman harus hadapi, teman-teman tetap kuat, dan teman-teman bisa perkatakan sendiri, hardik badai, hardik masalah itu dengan berkata, diam, tenang, Tuhanku lebih besar, Tuhanku lebih berkuasa, dan aku pasti menang. Itu yang membuat kita menang, karena kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita. Karena kita tahu siapa yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa buat akhiri sharing malam hari ini. Bapa, thank you Tuhan buat kebenaran-Mu, buat setiap kasih-Mu yang telah Kau nyatakan pada setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan masalah yang kami hadapi memang mungkin nggak bisa selesai saat ini, tapi Tuhan kalau Tuhan belum mengubahkan keadaan, kami tahu Tuhan memproses hati kami, dan Tuhan lebih mau itu Tuhan. Tuhan mengubahkan karakter kami, Tuhan mau membentuk kami, mempersiapkan kami menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang hebat dan kuat untuk boleh menghadapi apapun seperti maunya Tuhan. Biarkan kami tahu apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan dan melakukannya, gak memarahi keadaan, gak menyalahkan Tuhan, gak menyalahkan orang lain, tapi kami benar-benar bisa merenungkan apa yang sesungguhnya Tuhan mau ajar dan bagaimana kami bisa keluar menjadi pemenang dari setiap persoalan kami. Biarkan kami tenang Tuhan, biarkan setiap kami boleh mendapatkan solusi dari permasalahan kami, karena kami percaya pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan gak akan membiarkan kami binasa. Waktu kami meminta pertolongan-Mu, Tuhan ada beserta dengan kami. Kami hanya sejauh doa Tuhan. Engkau hanya sejauh doa waktu kami meminta, Engkau hadir dan Engkau menolong kami. Ajar kami boleh terus datang sama Tuhan, cuman sejauh doa, cuman ngomong aja, minta sama Tuhan untuk memberikan pertolongan.
dan Tuhan akan melakukan kehendak-Nya sesuai dengan waktunya memberikan pertolongan. Buat setiap teman-teman, kami mau berdoa Tuhan untuk yang punya masalah dalam kehidupannya, dalam studinya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Tuhan yang memberikan pertolongan dan jalan keluar Tuhan. Tuhan juga yang tolong setiap hal yang mungkin dialami, yang mungkin nggak bisa dihadapi sendiri. Tuhan yang akan membebaskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan pulihkan keadaan kami, Tuhan yang akan menolong kami keluar dari setiap badai permasalahan. Thank you Tuhan, ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, kami serahkan doa dan harapan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.